kemudian mungkin ini tataran teknis sebagai gambaran umum bagi kita semua Bapak Ibu bahwa proses evaluasi Renstra di Komnas HAM, penyelesaian proyek evaluasi Renstra ini cukup cepat ya Bapak Ibu. Dari minggu kedua Oktober 2023 kita selesaikan di minggu ke-2 Desember 2023. Ini berkat komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara Komnas HAM, baik itu di lingkungan komisinya, di lingkungan kesetjenannya, bekerja sama dengan teman-teman CCG yang membantu memfasilitasi kami melakukan evaluasi Renstra. Proses yang awal sebetulnya kita penjajakan dengan teman-teman CCG itu menyepakati apa-apa saja prosedur yang akan kita lakukan dan apa-apa saja kebutuhan-kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan teknik analisa yang akan kita lakukan dalam evaluasi Renstra. Pertama, setelah kami sepakati itu melakukan telah dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang dimaksud di sini berbagai kebijakan-kebijakan termasuk dasar hukum tadi, dasar hukum yang tadi saya jelaskan di atas bahwa dasar hukum Komnas HAM itu termandatkan dalam 5 undang-undang, kemudian ada juga yang namanya laporan kinerja, kemudian tentu Renstranya itu sendiri untuk saling meng-comparing data, apakah apa yang dituangkan di capaian kinerja itu berkeselarasan dengan apa yang dituangkan dalam penetapan kinerja yang ada di Renstra, kemudian mengukur hal-hal yang sifatnya internal, baik itu sumber daya atau hal yang sifatnya eksternal, yaitu intervensi-intervensi dari faktor-faktor eksternal, apakah itu yang berbentuk hukum yang mengikat dan sebagainya. Kemudian masuk pada analisis kesenjangan, di sini berbasis data evaluasi yang didasarkan pada bukti monitoring evaluasi yang sudah kami di internal Komnas HAM inventarisasi setiap tahun secara periodik sebetulnya dan berkala untuk pemantauan dan pengendaliannya itu sendiri. Di sini membandingkan antara target yang ditetapkan dengan capaian kinerja yang sudah dihasilkan. Nah, setelah dilakukan analisa kesenjangan ini, untuk mematangkan dan menambah pengayaan data dalam evaluasi Renstra, kami juga mengadakan forum grup diskusi dan konsultasi publik. Dalam hal ini sebetulnya beberapa data-data yang sudah didapat dari telah dokumen dan analisa kesenjangan, kami pastikan lagi dan konfirmasikan juga kepada unit-unit yang bersangkutan, apakah memang ada informasi yang belum tertuang dalam laporan-laporan yang sudah dipublis atau sudah dirilis oleh Setjen ataupun oleh Komnas HAM itu sendiri. Sehingga nanti data-data yang sekiranya ada yang belum tertuang itu akan diupdatekan dalam laporan evaluasi ini sebagai pengayaan data lebih lanjut. Kemudian ada juga konsultasi publik. Kami tidak hanya memperhatikan internal perspektif, tapi eksternal perspektif juga kami perhatikan karena memang tadi ada analisis bidang pembangunan ya. Jadi seberapa besar peran Komnas HAM itu sendiri harus mendukung dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan nasional. Nah, ini juga izin menyampaikan bahwa setiap tahun Komnas HAM selalu berkontribusi melalui prioritas nasional meningkatkan stabilitas politik, hukum, dan keamanan seperti itu. Kemudian proses selanjutnya ada penyusunan draft laporan. Di sini kita berkolaborasi baik di tim baik di tim internal Komnas HAM maupun di teman-teman CCG. Kemudian setelah penyusunan draft laporan ini tentunya kita menyampaikan kepada pimpinan kami di komisi ya, di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ke Ketua Komnas HAM, kemudian ke Wakil Ketua serta para anggota serta jajaran pimpinan di lingkungan kesetjenan untuk mendapatkan konfirmasi, kemudian mendapatkan catatan perbaikan dan penguatan terkait muatan-muatan yang dituangkan dalam laporan hasil evaluasi itu sendiri. Kemudian proses pemutakhiran laporan dan diakhiri dengan pengesahan laporan serta sebagai mandat yang sebenarnya tanda kutip ya, mandat yang tidak terpisahkan. Setiap kali kita melakukan evaluasi di lingkungan KL itu kita harus menyampaikan laporan setidaknya ke 3 kementerian. Di sini mitra kami ada di Bappenas, di Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pan-RB yang memang membidangi urusan kinerja. Jadi ini kami sampaikan ke 3 kementerian ini setidaknya gitu. Adapun yang misal Kementerian Pan-RB itu untuk mengukur nilai sakit. Nilai sakit di Komnas HAM itu beberapa dokumen-dokumen pendukungnya itu adalah dalam bentuk hasil evaluasi dan hasil monitoring kinerja itu sendiri. Kemudian teknis, ini hasil dokumen evaluasi Renstra Komnas HAM yang dihasilkan tahun lalu. Secara rekomendasi umum, terdapat 10 butir
yang dihasilkan dengan klasifikasi sebagai berikut. Ada 3 rekomendasi perbaikan terhadap kelembagaan dan sumber daya, kemudian ada 3 rekomendasi perbaikan terhadap perumusan sasaran kinerja, ada 2 rekomendasi perbaikan terkait kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi, kemudian ada 2 rekomendasi perbaikan terkait proses penyusunan Renstra. Jadi sebetulnya kami melakukan evaluasi Renstra itu cukup masif dan sifatnya komprehensif karena menyasar juga pada proses-proses penyusunan di Renstra yang existing saat ini. Kita coba evaluasi proses penyusunannya seperti apa sampai dengan nanti menghasilkan menghasilkan produk Renstranya seperti apa, kemudian pelaksanaan Renstranya seperti apa, dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendukung dalam pelaksanaan Renstra itu sendiri. Dan di sini dirangkum dalam 10 rekomendasi umum. Nah, kemudian masuk pada konteks pemanfaatan hasil evaluasi Renstra. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa dalam Permen PPN terkait tata cara penyusunan Renstra 2025-2029 disampaikan bahwa teknokratik Renstra itu disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya. Nah, dalam hal ini, butir kedua yang tadi saya sampaikan itu bisa dijawab dengan hasil evaluasi Renstra yang sudah dilakukan oleh kementerian lembaga sendiri. Nah, dalam hal ini eh, saya coba susun sebuah bagian struktur yang sudah kami proses sejauh ini dalam penyusunan Renstra, bahwa kita tahu bersama penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di periode selanjutnya itu memiliki 8 astacita, dan salah satu astacitanya itu memiliki substansi bidang pembangunan di hak asasi manusia. Kami mencantolkan ke astacita nomor 1, kemudian ada ke program teknokratik RPJMN. Di sini ada pengarustamaan HAM, perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM, serta transformasi akses terhadap keadilan yang menargetkan indeks hak asasi manusia dalam dokumen teknokratik RPJMN yang sedang disusun saat ini oleh teman-teman Bappenas. Di sisi lain, kami juga memperhatikan dan menginventarisasi tantangan-tantangan serta kendala yang didapat dari temuan background study RPJMN yang sudah disusun oleh Bappenas serta RPJMN di bidang hak asasi manusia sendiri, kemudian di mana letak 10 rekomendasi hasil evaluasi Renstra itu dipakai di pada saat kita menyusun teknokratik Renstra Komnas HAM 2025-2029. Jadi pondasi untuk kita menyusun bab 1 yang terdiri dari gambaran umum, kemudian kondisi internal kita, serta hasil evaluasi kinerja kita, dan kalau misal pendekatan yang sederhana itu pendekatan SWOT di KL itu sendiri, ini yang didasarkan pada hasil evaluasi Renstra untuk penyusunan teknokratik Renstra Komnas HAM 2025-2029. Dalam hal ini kami juga sedang berproses dalam penyusunan Renstra dengan menggunakan model foresight, yaitu pendekatan yang ditumbuh kembangkan oleh teman-teman dari Nalar Institute. Kemudian dari proses bagan seperti ini dirumuskan, penyusunan teknokratik ini diarahkan untuk membentuk isu-isu prioritas atau isu-isu strategis yang nanti akan menjadi pusat perhatian dalam kerangka kinerja 5 tahun ke depan di Komnas HAM yang akan dirumuskan dalam Renstra Komnas HAM itu sendiri. Kemudian setelah ada isu prioritas ini, yang tentunya mengacu pada 10 rekomendasi hasil evaluasi yang sudah kita lakukan di tahun lalu, itu akan berlanjut pada penyusunan rancangan awal dengan konteks berfokus pada penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan sebagainya sampai arah kebijakan dan strategi yang dimiliki Komnas HAM, serta tidak lupa mensinkronisasikan dengan kerangka RPJMN yang sedang disusun pula oleh teman-teman Bappenas pada periode yang bersamaan penyusunan Renstra KL 2025-2029. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu.